Suara Mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tren yang sedang viral dibicarakan di media sosial mengenai LGBT yang mengatasnamakan HAM. Di sini saya Fahri Azhar dengan NIM 1020924300005 sebagai host dan teman saya. Halo, aku Amarina Anya Paranita dengan NIM 1020924300036. Aku sendiri sebagai host. Di sini kita sudah undang dua mahasiswa keren banget, sangat mengikuti tren media sosial. Langsung saja kita sapa mereka. Halo. Kenalin dong, nama kalian siapa, dari prodi mana, dan semester berapa? Aku dulu perkenalan ya. Jadi memperkenalkan diri, saya Wiswida Puspita, bisa dipanggil Wiwit. Saya dari prodi S1 Sistem Informasi semester 1 dengan NIM 1020924127. Dan saya Arif Biman Burtu dengan NIM 102094000124 dari prodi S1 SI Sistem Informasi semester 1. Oke, jadi kita ini di sini mau bahas tren yang lagi viral dibicarakan di media sosial tentang LGBT. Nah, gimana sih pendapat kalian tentang tren yang lagi viral ini? Menurut pendapat dulu ya. Jadi setelah beberapa bulan belakang nih, 6 bulan belakangan, aku baca di jurnal judulnya The New Media of Science yang dimana tahun 2003 rilis. Di situ membicarakan tentang hashtag yang dipakai, hashtag LGBT yang dipakai. Ternyata setelah diteliti 200% akhir tahun ya lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya, yang dimana banyak nih ternyata orang-orang ataupun konten-konten kreator yang biasanya kita temui di media sosial tuh pada memanfaatkan itu situasinya. Jadi mereka melihat kalau misalnya ada peluang nih untuk menaikkan view, nah mereka pakai untuk itu. Dan mereka juga pengen terkenal mungkin ya? Iya, bisa. Ya, benar banget tuh. Dan menurut buku yang saya kutip dari karya Profesor Rebecca Shaw, lulusan Harvard University, dengan judul Digital Rights and Social Justice, mengungkapkan bahwa banyak orang yang belum paham tentang HAM, akan tetapi sudah berani berargumentasi dan memberikan komentar terhadap HAM tersebut. Buktinya ialah lebih dari 65% pengguna media sosial belum paham adanya HAM dan salah menafsirkan arti hak asasi manusia. Menarik banget ya pendapat kalian gitu. Sebagai anak medsos banget nih kalian nih, aku pengen nanya lebih dalam lagi. Jadi bisa dijelasin nggak sih lebih detail tentang fakta di media sosial gitu? Menurut jurnal nih yang udah aku baca, yang judulnya tuh Jurnal Computer Media and Communication, di mana rilis dia tahun 2023. Dia tuh lebih membahas ke ternyata platform utama yang penyebaran terbesarnya konten LGBT itu di TikTok dan juga Instagram, di mana jurnal itu tuh bilang kalau misalnya dia itu mendeskripsikan atau menjelaskan tuh mengenai diskriminasi dan hak-hak manusia, tapi tetap aja ujung-ujungnya tuh bakal terjadi perdebatan gitu di kolom komentar media sosial. Oke. Nah, dari sudut pandang kalian nih, gimana sih tanggapan kalian mengenai tren yang sedang viral ini? Menurut saya, isu LGBT sama halnya dengan hak asasi manusia, kesetaraan, dan toleransi. LGBT juga termasuk dalam nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Tetapi kita wajib melarang keras dan harus menindak pelaku LGBT karena itu adalah hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan kadar manusia yang memiliki dua gender, laki-laki dan perempuan. Maka daripada itu kita wajib melarang keras adanya tindakan LGBT tersebut. Kalau menurut aku pribadi sih ya, pasangan yang paling ideal itu kan perempuan dan laki-laki, yang dimana dalam agama sendiri juga mengharuskan pasangan perempuan dan laki-laki kan, biar nanti punya keturunan gitu kan. Menurut aku gitu sih, jadi aku tidak mewajarkan bahwa LGBT itu normal, aku tidak menormalisasi bahwa adanya LGBT. Selagi ada pasangan antara laki-laki dan perempuan kan, kenapa harus sesama jenis? Itu tadi kan menurut tanggapan kalian masing-masing nih. Jadi aku mau minta solusinya ke kalian nih. Solusi apa aja yang bisa ditawarkan dari orang yang
melakukan LGBT gitu di Ya, media sosial untuk ini. biar mereka itu nggak melakukannya lagi. Mungkin agak gimana gitu ya kesannya, jadi bisa ini menurut kalian, pandangan kalian. Untuk solusi, belum ada solusi yang pas untuk menindak pelaku LGBT. Akan tetapi kita dapat memberikan edukasi, kita dapat menindaklanjuti, hindari yang ada yang diskriminasi, dengarkan apa yang keluh kesah mereka, apa yang mereka katakan, serta kita rangkul mereka menuju jalan yang lebih baik. Aku setuju banget sih sama pendapatnya Ari, dimana kita tuh kalau misalnya emang di lingkungan kita nih udah ada atau teman atau siapa yang udah terjerat kasus LGBT, mau nggak mau kita sebagai orang terdekat harus peduli dong. Kalau misalnya kita peduli sama mereka, berarti kita merangkul mereka secara sedikit-sedikit, mulai dari dengerin mereka cerita kenapa alasan mereka kayak gitu, atau mencari edukasi lain yang bisa bantu mereka buat balik ke semula lagi. Oke, nah tadi itu kan viralnya di media sosial ya. Bagaimana pesan kalian untuk para konten kreator yang memanfaatkan ini untuk menaikkan populasi dan view-nya? Kalau dari aku sih ya, untuk kalian semua yang nantinya akan menonton video ini, pesan dari aku, carilah video-video yang dimana bermanfaat untuk diri kalian sendiri, dan selalu pilih-pilih hal-hal yang akan kalian dapatkan di media sosial nanti. Jangan gampang terprovokasi, konfirmasi informasi itu dengan benar. Dan menurut saya, berbijaklah dalam menggunakan sosial media, karena banyak orang yang dapat terpengaruh oleh apa yang kita upload di sosial media. Jadi bijaklah dalam menggunakan sosial media, karena itu sangat berpengaruh kepada orang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak banget nih buat Wiwit dan Arif yang udah mengungkapkan perspektif kalian, yang mungkin ini bisa menjadi wawasan buat mereka-mereka di luar sana ya. Dan jadi bisa jadi edukasi buat kalian juga ya ini. Oke, demikian pembahasan tentang fenomena ini. Semoga bisa menjadi wawasan lebih lanjut lagi, dan kita juga mungkin bisa bertemu lagi di lain waktu untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast yang singkat ini. Semoga podcast ini sangat mengedukasi, sangat bermanfaat buat kalian. Terima kasih.